Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Dr. Ayuning Budiati MPPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Perkenalkan, nama saya Nazwa Meracansa dari kelas 3E. Pada video kali ini, saya akan menganalisis tentang visi, misi, tujuan, sasaran, faktor eksternal dan juga internal Untirta. Yang pertama di sini ada visi Untirta. Seperti yang sudah kita ketahui, visi Untirta itu adalah terwujudnya Untirta sebagai healthy, integrated, smart, and Green University menuju PTN berbadan hukum yang unggul, berkarakter, dan berdesain global tahun 2030. Nah, di sini visi Untirta itu sudah berorientasi pada masa depan. Dapat dilihat dari penggunaan kata terwujudnya yang menandakan arah jangka panjang dan ditandai dengan adanya target tahun 2030. Kata kunci seperti healthy, integrated, smart, and green juga sudah menggambarkan cita-cita universitas yang komprehensif. Namun visi Untirta menurut saya masih bisa diperkuat lagi. Sebaiknya visi Untirta ditambahkan arah strategis yang lebih jelas terhadap internasionalis. Saat ini, banyak universitas unggul yang menempatkan program double degree dan kolaborasi global sebagai bagian dari visinya. Yang kedua, di sini ada misi Untirta. Di sini Untirta memiliki 3 misi dan sudah berorientasi pada masa kini, karena berisi langkah konkret yang sedang dijalankan saat ini untuk mewujudkan visi 2030. Bisa dilihat dari kata kuncinya, seperti meningkatkan. Kata ini menunjukkan bahwa Untirta memiliki fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mendukung visi. Namun ada hal yang menurut saya perlu diperbaiki atau diperkuat, yaitu belum terlihat secara eksplisit upaya internasionalisasi. Usulannya itu dapat ditambahkan misi seperti menyelenggarakan pendidikan tinggi yang kompetitif di tingkat internasional melalui kolaborasi akademik, program double degree, dan pertukaran mahasiswa. Yang ketiga, ada tujuan Untirta. Di sini terdapat 3 tujuan Untirta yang telah mencakup semua misi yang dirumuskan, karena setiap tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari misi yang dijalankan. Kalau kita lihat dari kata kunci seperti terbentuknya, terwujudnya, dan terbangunnya, ini menandakan hasil akhir dari proses tersebut. Artinya, setiap tujuan ini menunjukkan output nyata yang ingin dicapai dari proses pelaksanaan misi dalam bidang pendidikan, riset, dan tata kelola. Yang keempat, ada sasaran Untirta. Di sini, setiap sasaran Untirta sudah memenuhi prinsip SMART dan juga berkaitan langsung dengan tujuan serta visi misi kampus. SMART itu sendiri ada spesifik, measurable atau dapat diukur, achievable atau dapat dicapai, reasonable atau masuk akal, dan time bound yaitu ada batasan waktu. Contohnya di sini ada 3. Yang pertama, meningkatkan persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang studinya minimal 80% dalam waktu 6 bulan setelah kelulusan pada tahun 2030. Nah, sasaran ini sudah memenuhi prinsip SMART yaitu spesifik karena berfokus pada tingkat pekerjaan lulusan sesuai bidang. Lalu measurable dengan target 80%, achievable karena realistis, reasonable jika Untirta memperkuat kemitraan industri, pembekalan karir, dan juga magang terstruktur, dan time bound dengan batas tahun 2030. Yang kedua, meningkatkan jumlah publikasi dosen di jurnal internasional sebesar 15% setiap tahun hingga 2030. Nah, ini sudah spesifik karena berfokus pada publikasi internasional dosen, lalu measurable sebesar 15% per tahun, achievable dengan dukungan riset, reasonable atau selama ada kebijakan pendukung seperti dana, kolaborasi internasional, dan time bound hingga tahun 2030. Dan sasaran yang ketiga, meningkatkan efisiensi tata kelola kampus melalui digitalisasi layanan akademik dan administrasi hingga 90% berbasis sistem terpadu pada tahun 2028. Nah, ini spesifik karena berfokus pada digitalisasi tata kelola, lalu measurable hingga 90%, achievable dengan dukungan IT, reasonable yaitu realistis dari sisi teknis dan manajerial kalau ada perencanaan bertahap dan alokasi anggaran, juga relevan dengan misi Smart University, dan time bound pada tahun 2028. Selanjutnya, di sini ada faktor eksternal Untirta. Faktor eksternal ini mencakup lingkungan makro dan mikro yang berpengaruh terhadap strategi kampus. Faktor eksternal ini ada makro, yang pertama ekonomi. Kondisi ekonomi mempengaruhi pembiayaan riset dan pendidikan Untirta. Perlu mencari sumber pendapatan alternatif agar tidak bergantung penuh pada dana pemerintah. Yang kedua, sosial. Masyarakat menuntut lulusan yang berkarakter dan siap kerja. Untirta harus terus menyesuaikan kurikulum dan layanan akademik agar relevan dengan kebutuhan sosial. Yang ketiga, politik. Kebijakan pemerintah seperti PTNBH dan MBKM sangat mempengaruhi arah pengelolaan kampus. Untirta perlu aktif beradaptasi dengan regulasi pendidikan nasional. Yang keempat, budaya. Nilai budaya lokal Banten menjadi dasar pengembangan karakter mahasiswa. Untirta perlu menggabungkan kearifan lokal dengan budaya akademik modern agar kampus tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi dan juga globalisasi. Yang kelima, demografi. Jumlah usia muda di Banten tinggi, jadi potensi mahasiswa baru besar. Untirta harus memperluas akses pendidikan yang inklusif dan fleksibel, termasuk melalui sistem digital. Yang keenam, pemerintah. Dukungan pemerintah penting dalam pembangunan fasilitas dan program kampus. Untirta perlu menjaga sinergi dengan Pemprov Banten dan Kemendikbudristek. Yang ketujuh, hukum. Kepatuhan pada peraturan menjamin transparansi dan akuntabilitas. Untirta wajib memperkuat tata kelola hukum agar seluruh kebijakan sesuai regulasi pendidikan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang kedelapan, teknologi. Untirta harus mampu beradaptasi dengan sistem smart kampus, e-learning, digital library, serta penggunaan AI dan big data dalam riset. Yang kesembilan, media. Citra kampus sangat dipengaruhi oleh media. Untirta harus aktif mempublikasikan prestasi dan menjaga reputasi positif di ruang publik digital. Yang ke-10, bisnis. Dunia industri jadi mitra penting bagi kampus. Untirta perlu memperluas kerjasama bisnis untuk riset, magang, dan peningkatan kualitas lulusan. Dan terakhir ada lingkungan. Kesadaran global terhadap isu lingkungan mendorong kampus menerapkan konsep Green University. Untirta harus terus memperkuat implementasi Green Campus dalam kegiatan akademik dan operasionalnya.
Selanjutnya bagian mikro. Yang pertama rintangan untuk masuk. Untirta punya keunggulan sebagai PTNBH, tapi munculnya kampus swasta digital menjadi ancaman. Untirta perlu terus berinovasi dan memperkuat branding akademik. Yang kedua, organisasi pesaing. Persaingan datang dari universitas negeri, swasta, dan kampus luar negeri. Untirta harus memperluas kerjasama internasional dan memperkuat ciri khas Smart Green University. Yang ketiga, kekuatan pemasok. Pemasok utama adalah pemerintah seperti Kemendikbudristek dan BUMN. Untirta perlu mencari pendanaan alternatif agar tidak bergantung pada satu sumber. Yang keempat, kekuatan pembeli atau pengguna layanan. Mahasiswa dan masyarakat menilai kualitas dan biaya pendidikan. Untirta harus menjaga mutu layanan, relevansi kurikulum, dan kepuasan mahasiswa. Yang kelima, ancaman dari substitusi. Alternatif belajar digital. What the fuck? Yang kelima, ancaman dari substitusi. Alternatif belajar digital dan kursus online bisa menggantikan kuliah formal. Untirta perlu memperkuat program hybrid learning dan sertifikasi digital agar tetap kompetitif. Terakhir di sini ada faktor internal Untirta. Pertama, ada menata manusia. Untirta memiliki dosen dan tenaga kependidikan yang berkompeten dan berkarakter, tetapi perlu peningkatan kemampuan internasional dan literasi teknologi. Kedua, money, contohnya UKT mahasiswa, lalu keuangan transparan dan berkelanjutan untuk riset dan inovasi. Tetapi ketergantungan pada dana pemerintah masih tinggi. Yang ketiga, material, contohnya fasilitas kampus seperti gedung, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Sudah mendukung konsep green kampus, namun masih perlu pemerataan dan perawatan. Keempat, ada mesin, contohnya infrastruktur digital sudah berkembang, seperti penggunaan aplikasi Siakang dan Spada. Kelima, ada metode, contohnya kurikulum adaptif, namun masih bisa lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan industri. Yang keenam, ada market. Reputasi Untirta seperti melalui media digital dan lainnya di tingkat nasional sudah baik, tapi masih perlu penguatan branding global. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.